ngelakuin penelitian untuk kalian yang pengen tahu ada apa aja sih di dalam Museum Sumpah Pemuda yang ada di daerah Palputih. Dan kita dari kelompok 1. Di sini ada aku Keila Febristiadi. Saya Muhammad Nafis Fahriansyah. Saya Nadira. Saya Audrey Gonzarifa. Saya Fatima. Dan saya Nauralia. Saksikan video kita. Museum Sumpah Pemuda adalah museum bersejarah yang terletak di Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat, yang didirikan untuk melestarikan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda tahun 1928. Bangunan museum ini dulunya adalah rumah tinggal milik Sie Kong Lian, yang juga menjadi tempat berkumpulnya para pemuda dari berbagai organisasi pergerakan untuk berdiskusi dan merumuskan cita-cita bangsa. Ruang ini menampilkan organisasi-organisasi yang terlibat dalam Sumpah Pemuda itu mulai dari Jong Java, yaitu organisasi pemuda yang didirikan pada 7 Maret 1915 di Stovia, Jakarta oleh Dr. Satiman Wirjo Sanjojo dan awalnya bernama Tricolor. Selanjutnya ada Jong Bataksbon, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan oleh pemuda Batak di Batavia pada Desember 1925. Jong Islamieten Bond adalah organisasi pemuda dan pelajar Islam Hindia Belanda yang didirikan pada 1 Januari 1925 di Batavia. Lalu ada Pemuda Kaum Betawi, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada tahun 1927. Selanjutnya ada Sekar Rukun, adalah organisasi pemuda Sunda yang didirikan pada 26 Oktober 1919 oleh para siswa Quick School Sekolah Guru di Batavia. Di sini merupakan tempat yang menampilkan beberapa cuplikan terkait para pemuda dan pemudi yang sedang melakukan sidang Kongres Pemuda kedua. Terdapat patung W.R. Supratman, Djoko Marsaid, Amir Syarifuddin, Mohyamin Soegondo Dujojo Puspito, dan R. Katja Soenkana, serta M. Rochani Suud. Ruangan itu menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Maaf saudara-saudara, mohon Anda menunggu. Polisi kolonial Belanda itu menghambat perjalanan saya. Kami menyarankan Pak, bahwa Kongres juga harus menaruh perhatian pada pendidikan. Urusan kerapatan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Pertama, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai pada pukul 17.30 sampai dengan 23.30. Di ruangan ini pula, lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kalinya oleh penciptanya, yaitu W.R. Supratman. Sini kita disambut dengan informasi tentang Si Kong Lian, yaitu pemilik rumah di Jalan Kramat Jaya 106 Jakarta. Di sini juga terdapat informasi mengenai Langan Siswo, yaitu komunitas kesenian Jawa di Stovia yang diikuti oleh para pelajar Jong Java. Ruang ke-6 yaitu ruangan W.R. Supratman. Beliau merupakan pahlawan nasional yang dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saat masuk, kita disambut dengan biola W.R. Supratman. Di sebelah kiri terdapat kotak stik dirijen. Bila kita keluarkan, otomatis akan tersetel lagu Indonesia Raya nih. Terdapat kotak
kaca piringan hitam rekaman sepaket dengan headphone yang dapat kita pakai untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dari berbagai versi loh. Nah, kita masuk ke ruangan selanjutnya. Ruangan ini berfungsi untuk memperkenalkan peran organisasi pemuda dalam membentuk kesadaran kebangsaan yang kemudian mengarah pada lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Di sini ada motor vintage zaman dulu yang sering mereka gunakan, lalu ada kotak P3K serta baju kepramukaan yang digunakan pada zaman itu. Ruangan ini biasa disebut ruang renungan, merupakan ruangan terakhir atau salah satu ruang penutup dalam museum ini. Suasananya dibuat tenang, redup, dan kontemplatif. Di sini ditampilkan kutipan Sumpah Pemuda, nilai-nilai persatuan, refleksi perjuangan pemuda Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan hingga generasi sekarang. Monumen Persatuan Pemuda 1928 yang berisikan tentang isi dari Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir ini ada pahatan mengenai perjuangan pemuda yang dimulai dari perkumpulan Budi Utomo 1908 sampai terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia 1965 serta penyimpangan atas pelaksanaan UUD 1945 telah menyebabkan munculnya 3 tuntutan rakyat yang dikenal juga dengan Tripura dan melahirkan Orde Baru yang bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.